Pantai dan Warung. Cerita pendek karya Rafael Fredricksen yang akan dibacakan oleh penulisnya itu sendiri. Jadi, kita sebatas apa? Tanyaku sambil melihat jalanan yang membatasi pantai dan warung. Kurasa kita seperti pantai dan warung, yang jaraknya dihalangi jalanan seperti kita yang saling cinta namun berbeda ras. Jawab Marcelin. Kok bisa gitu, Cel? Tanyaku sambil kebingungan mendengar perkataan Marcelin tadi. Karena orang tuaku tak merestui hubungan bersama non-Chinese. Jawab Marcelin padaku. Oh, jadi nggak dapat restu orang tuamu ya? Balasku pada Marcelin. Iya, Dre. Aku udah pernah nanya sama papi mamiku. Jawab Marcelin. Begitulah kisah percintaanku dengan Fine Shit Pig. Hari-hari sudah berlalu. Aku berusaha begitu keras untuk mendapatkan hati orang tuanya. Ekonomiku sudah baik, relasi juga mulai membaik, tetapi apalah dayaku yang berbeda ras. Cel, tanyaku pada Selin. Ada apa? Jawab Selin padaku. Papi mamimu masih belum bisa restuin hubungan kita ya? Tanyaku pada Selin. Iya, Dre. Jawab Selin padaku. Kayaknya hubungan kita gak bisa lama-lama deh, Cel. Kataku sambil menatap matanya yang indah, berwarna biru muda. Kayaknya sih gitu ya, Dre. Jawab Selin padaku. Aku tahu, kita sih emang seagama, satu Tuhan. Tetapi kita berbeda suku dan tradisi. Kataku sambil menunduk. Ya, aku tahu. Tapi orang tuaku yang memang gak ngizinin kita berdua bersama. Jawab Selin membalas perkataanku. Tapi aku gak mau hubungan ini berakhir, Cel. Balasku pada Selin. Dre, kamu kira aku mau? Balas Selin balik padaku. Ya udah, Cel. Kita bahas besok lagi ya. Udah sampai depan rumahmu nih, kataku pada Selin. Ya udah, bye-bye. Jawab Selin padaku. Ya, bye-bye. Balasku pada Selin. Keesokan harinya, tut, tut, suara berdering terdengar. Selin mana ya? Kok gak bisa ditelepon? Tanyaku dalam hati. Tut, suara telepon yang berhenti menelpon. Maaf, Dre. Aku gak dibolehin berhubungan sama kamu lagi. Chat Selin padaku. Hah? Tiba-tiba banget? Tanyaku dalam hati. Kenapa, Cel? Tanyaku pada Selin. Papi mamiku ternyata udah jodohin aku sama yang sama-sama Cindo. Jawab Selin padaku. Oh, ya udah. Makasih ya hari-hari yang sudah kita laluin bersama. Balasku dengan sedih mengetahui akan terjadi perpisahan antara aku dan Selin. Iya, Dre, makasih juga waktumu yang kamu berikan padaku. Balas Selin padaku. Jadi kita sekarang putus? Tanyaku pada Selin. Kayaknya sih iya, Dre. Jawab Selin padaku. Ya udah, makasih ya, Cel. Semoga kamu bisa lebih bahagia sama jodohmu itu. Balasku dengan sedih. Ya, Dre. Semoga kamu juga bisa lebih bahagia. Jawab Selin padaku. Setahun, 2 tahun sudah berlalu. Aku dan Selin tak sengaja berpapasan saat di pantai yang dahulu kita sering sekali kunjungi. Kita berdua sama-sama menoleh dan tatap-tatapan, menunjukkan rasa kangen, lalu segera lanjut pada urusan masing-masing. Setelah itu kita tidak pernah bertemu lagi setelah beberapa tahun. Bakwan, kamu kok bisa sih kawin sama anjing blonde? Tanyaku pada anjingku yang kuberi nama Bakwan. Makanya Cina, hayalku pura-pura Bakwan bisa ngomong karena masih belum move on. Wan, beli bakso yuk. Mau nggak? Tanyaku sambil bingung. Kenapa nanya ke anjing ya? Ngger. Jawab Bakwan yang gak aku mengerti artinya apa.
Ungke? Balasku pada bakwan dengan bahasa yang gak aku mengerti juga. Ya udah, ayo cari kang bakso, kataku pada bakwan. Ya, beberapa menit kemudian, aku dan bakwan sudah sampai ke tempat bakso terenak di kota Suraedi. Udah sampai nih Wan, kataku pada bakwan. Ber petapim, suara keroncong perutku yang belum makan siang. Ungger, kata bakwan sambil melihat ada kucing cantik yang berwarna biru muda dengan matanya yang indah dengan rambut pesulap merah. Udah bakwan, kamu kan udah punya anak 3, balasku pada bakwan. Udah giliran kita mesen nih Wan, kataku pada bakwan. Selamat siang kak, mau pesan apa? Tanya abang kasir padaku. Bang, yang best seller apa ya di sini? Tanyaku pada abang kasir yang terlihat ada pin nama Edi Saputra di bajunya. Oh, bakso Lebron kak, yang best seller. Terus ada coklat milkshake ya kak, jawab abang kasir padaku. Oh, ya udah, itu aja ya bang. Sama bakso topping makanan anjingnya 1 ya, jawabku pada abang kasir. Permisi bang. Boleh saya ulangi? Jadi bakso Lebronnya dan coklat milkshake, lalu ada bakso topping makanan anjingnya 1. Apakah benar? Oh iya, benar bang, jawabku pada mas abang kasir. Ya udah, silakan menunggu ya bang. Beberapa menit kemudian, permisi bang, ini pesanannya udah ya, kata abang beberapa menit kemudian. Oh iya bang, makasih ya, balasku pada abangnya. Wan, udah habis belum? Ayo pulang, tanyaku pada anjingku. Ungger, balas anjingku padaku. Ya udah, ayo bayar Wan, kataku pada anjingku. Permisi mas, ini meja nomor 67 udah selesai, terus ini mau bayar, kataku pada abang kasir. Oh iya mas, totalnya 167.000 ya mas, kata abang kasir padaku. Oke mas, bisa QRIS kan? Jawabku pada abang kasir. Bisa mas, kata abang kasir padaku. Yang ini kan mas? Tanyaku pada abang kasir. Iya mas, bener yang itu, jawab abang kasir padaku. Oke, udah ya mas, kataku pada abang kasir. Pan, ayo pulang, kataku pada bakwan anjingku. Terdengar suara tek dari motorku. Aku pergi mampir ke Indomaret sebentar, namun tak ada barang yang kucari di sana. Andre pun pulang ke rumahnya. Saat sudah di rumah, aku melihat foto lamaku dengan Marcelin yang membuatku teringat akan masa-masa yang sudah dilalui. Ingatan itu membuatku begitu kangen. Namun, waktu yang sudah berlalu dan dia juga sudah bukan milikku lagi. Ya, mau gimana lagi? Aku gak punya apa-apa untuk membuat orang tuanya merestuiku. Ya, masa lalu biarkan berlalu. Semoga aja dia bisa lebih bahagia sama pilihan orang tuanya sendiri. Beberapa bulan berlalu. Aku mengelola pekerjaanku sendiri. Aku bekerja keras agar bisa mendapatkan kepercayaan dari orang tuanya Marcelin. Pada saat itu, pekerjaanku melonjak ke atas. Dan aku sudah menjadi orang yang mampu dan punya. Aku membeli rumah baru yang berada di perumahan yang begitu terpandang. Hidupku mulai berjalan begitu mulus, sampai ada suatu hal yang membuatku kaget. Di depan rumahku, ada seseorang yang mengetuk pintuku dengan anggun. Tok, tok, tok. Permisi, Andrenya ada? Katanya memanggilku. Aku tidak tahu itu siapa. Jadi,
Aku pun keluar dan memastikan bahwa itu bukan orang asing. Aku pun membuka pintu rumahku dan aku tak menyangka bahwa yang mengetok pintu rumahku adalah mantanku, Marcelin. Kuajak dia masuk dan berbicara sebentar di ruang tamu. Andre, aku udah mencari keberadaanmu di mana-mana dan akhirnya ketemu, kata Marcelin padaku. Emang kenapa kok kamu nyariin aku, Cel? Tanyaku pada Marcelin. Sebenarnya aku mau ngasih surat ke kamu, jawab Marcelin padaku. Emangnya surat apa, Cel? Tanyaku pada Marcelin. Surat undangan pernikahan Kudre, jawab Marcelin padaku. Aku pun terdiam sejenak mendengar perkataan Marcelin tadi. Andre, jangan bengong kamu kata Selin padaku. Iya, kamu nikahnya sama siapa, Cel? Tanyaku pada Marcelin. Kan aku dijodohin sama papiku, jawab Marcelin padaku. Oh iya. Emang dijodohinnya sama siapa? Tanyaku sambil kebingungan. Tanyaku pada Marcelin. Aku dijodohin sama anak teman papiku, namanya Stephen, kata Marcelin padaku. Oh, emang kalian kapan nikahnya? Tanyaku pada Marcelin. Kita nikah 2 bulan lagi, Dre, jawab Marcelin padaku. Oh, ya udah, kataku pada Marcelin. Ini surat undangannya ya, Andre, kata Marcelin padaku. Oh iya, Cel, thanks ya, kataku pada Marcelin. Sama-sama, Andre, aku pamit pulang dulu ya, kata Marcelin pamit pulang padaku. Oh iya, Cel, hati-hati di jalan ya, kataku pada Selin. Tak kusangka waktu berjalan begitu cepat, ucapku dalam hati. Hari demi hari aku menatap foto-foto lama kenangan milik kita berdua, yang tak terasa sudah menjadi masa lalu yang berlalu. 2 bulan pun berlalu. Tepat di hari acara pernikahan Marcelin dan Stephen, tak terasa sudah pagi. Aku mulai kegiatan sehari-hariku seperti biasanya, ditemani foto kita berdua yang menjadi kenangan terindah milikku sekarang. Lapar, Wan, ayo cari makan, kataku pada Mbak Wan. Wuf, ungke, jawab Mbak Wan padaku. Kira-kira makan kemana enaknya ya, Wan? Tanyaku pada Mbak Wan. Wuf, jawab Mbak Wan padaku. Aku gak ngerti sih kamu ngomong apa, kataku membalas Mbak Wan. Geram Mbak Wan padaku. Ya udah deh, ayo cari mie ayam, kataku pada Mbak Wan. Wuf, jawab Mbak Wan padaku. Greng, tek. Suara motor yang sudah waktunya pensiun. Aku pun berangkat dari rumah ke warung mie ayam yang terenak yang pernah aku coba. Tek, suara kunci motor yang sudah kuambil. Wan, udah sampai nih, ucapku pada Mbak Wan. Balas Mbak Wan padaku. Andre dan Mbak Wan pun mencari kursi untuk diduduki, bukan untuk dijadikan mangkok. Wan, ayo duduk sini. Mana enak nih kursinya, ucapku pada Mbak Wan. Balas Mbak Wan padaku. Aku dan Mbak Wan pun duduk di kursi yang tadi kupilih. Tiba-tiba, bruk, duduk. Kursiku patah dan aku terjatuh. Aku tak mengerti kenapa kursi yang begitu bagus bisa tiba-tiba patah. Mungkin emang lagi sial aja kali ya, ucapku dalam hati. Abang-abang mie ayamnya pun menghampiriku dan meminta maaf atas kejadian yang tidak mengenakkan dan menggantikan kursiku dengan yang baru, serta mayan gratis 1 mie ayam porsi Gardeyong. Aku pun akhirnya memesan mie ayam yang sudah aku tunggu dari tadi. Mas, mie ayam jumbonya 1 ya, sama mie ayam biasanya 1, terus es teh manisnya 1, sama air mineralnya biasa 1.
kataku pada Abang Mie Ayam. Oh ya mas, saya ada nih siapin gratis mie ayam porsi gademnya 1. Apakah mau dibungkus apa gimana nih mas? Tanya abang kasirnya padaku. Tanya abang mie ayamnya padaku. Oh, lupa mas. Yang porsi jumbonya ganti itu aja deh mas. Terima kasih ya. Jawabku pada abang mie ayam. Oh ya mas. Oke, mohon ditunggu ya. Kata abang mie ayam padaku. Oke mas, siap. Jawabku pada abang warung. Beberapa menit kemudian, pesananku diantarkan. Permisi mas, ini pesanannya ya. Ada mie ayam porsi gademnya 1, mie ayam biasa 1, es teh manisnya 1, dan air putihnya 1. Kata abang warung padaku. Oh ya mas, sudah bener. Makasih ya. Ucapku pada abang warung. Oh ya mas, selamat menikmati. Balas abang warung padaku. Selesai makan mie ayam, aku pun membayar dan bergegas pulang. Karena aku lupa kalau... apa ya? Oh iya, kan lupa. Oh iya, kan udah mendung. Terus jemurannya belum diangkat. Sampai di rumah, aku buru-buru mengangkat semua pakaianku dan bakwan. Setelah mengangkat pakaian, aku pun bekerja hingga sore. Saat aku sudah pulang, aku baru ingat kalau ada acara pernikahannya Selin. Aku pun buru-buru mengganti pakaianku dan memakai setelan jas yang biasanya dipakai susu-susu Cindo Jakarta. Tak lupa aku mendandani bakwan sampai ganteng dan keren. Ya siapa tahu kan ada anjing betina yang bisa jadi jodoh satunya lagi buat bakwan. Waktu sudah berlalu 1 jam. Aku menyiapkan amplop berisikan uang yang biasanya disebut angpau oleh para Cindo. Aku mengisi angpau tersebut dengan uang 2 juta. Yang tetap tak bisa sebanyak dan seindah kenangan kita berdua di masa-masa indah yang sudah berlalu. Aku dan bakwan berangkat menggunakan Rolls Royce yang khusus dibuatkan untukku. Namanya Rolls Royce Andre Gaming. Setelah sampai di sana, aku memberi ucapan selamat dan angpau yang sudah kusiapkan tadi. Aku pun mencari tempat duduk yang pas untukku dan bakwan. Ya, acara pun berjalan lancar. Saat pengantin pria dan wanita masuk dengan tampilan yang cantik dan ganteng, mengingatkanku pada Selin yang berulang tahun. Dan dia menggunakan dress cantik bagaikan Cinderella versi Cindo, dengan rambut kecoklatannya, rambutnya yang wavy, dan matanya yang indah bagaikan awan dari surga. Acara pun berlanjut sampai sesi foto dan jabat tangan dengan pengantin dan yang terhormat orang tuanya. Setelah acara selesai, aku mengajak Stephen dan Selin untuk berfoto sebagai kenang-kenangan. Senyuman mereka yang menandakan bahagia sekaligus terharu membuatku tersentuh. Dalam hatiku, selamat ya Cel. Kamu udah nemu yang lebih layak dari aku. Semoga kamu lebih bahagia dari hubungan kita sebelumnya ya. Setelah itu, aku mengucapkan selamat tinggal pada mantan kekasihku, Marcelin, dan pengantin prianya. Saat di mobil, aku lupa kalau bakwan masih duduk di dalam gedung. Aku menemukan bakwan dan kita berdua menuju ke mobil. Aku mengeluarkan air mata kesedihan, kebahagiaan, dan rasa tak rela dari hatiku. Itu tadi adalah kenangan terakhirku bersama Selin yang akhirnya dia menemukan jodohnya.